Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jenny Hidayani, NIM E2010726, mahasiswi Universitas Juanda Bogor yang sedang mengikuti program pertukaran mahasiswa dengan Universitas Surya Kencana Cianjur. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Hukum Pidana dengan dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan Bapak Dr. M. Rendi Ardiandi SHMH. Di mana dalam pertemuan keempat mata kuliah Hukum Pidana membahas tentang pembaharuan hukum pidana di Indonesia. 1. Alasan-alasan diadakan pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Alasan yang pertama adalah alasan politis. Negara Indonesia adalah negara yang merdeka. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika memiliki KUHP yang sifatnya nasional, yang merupakan hasil cipta bangsa Indonesia sendiri. 2. Alasan sosiologis. Dalam KUHP warisan kolonial Belanda masih ditemukan atau terdapat nilai-nilai budaya dan agama di Indonesia yang tidak diatur dalam KUHP, bahkan tidak mendapatkan pengaturan. 3. Alasan praktis. Dalam hal ini, banyak sarjana hukum di Indonesia yang tidak mengerti atau menguasai bahasa Belanda secara lancar. Padahal teks resmi yang asli adalah bahasa Belanda. 4. Alasan adaptif. Sebagai bagian dari bangsa-bangsa di dunia, Indonesia wajib memperhatikan asas-asas dan nilai-nilai yang sifatnya universal secara internasional. Selanjutnya ada cara-cara melakukan pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 1. Ada kriminalisasi, proses menciptakan delik baru. 2. Dekriminalisasi, suatu proses pembaharuan yang tadinya suatu perbuatan itu dapat dipidana karena perkembangan masyarakat menjadi perbuatan yang tidak dapat dipidana atau memandulkan delik. 3. Rekriminalisasi, yaitu suatu perbuatan yang tadinya dapat dipidana karena perkembangan masyarakat menjadi tidak dapat dipidana. Kemudian, karena perkembangan masyarakat pula, maka perbuatan tersebut menjadi dapat dipidana kembali. 4. Depenalisasi, ancaman pidana hilang atau diganti sanksi administrasi. Dari sanksi kurungan diganti sanksi denda. 5. Mitigating, suatu proses pembaharuan yang berat menjadi ringan. Pembahasan selanjutnya adalah metode pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 1. Evolusi, di mana pembaharuan dengan cara menyelipkan pasal. 2. Kompromis, pembaharuan yang dilakukan dengan cara menambah atau menyelipkan banyak pasal atau bab. 3. Global, pembaharuan hukum pidana yang dilakukan secara keseluruhan, baik hukum pidana material maupun hukum pidana formal. Yang terakhir adalah periodisasi pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Secara kronologis, perubahan, penambahan, dan pembaharuan Undang-Undang Hukum Pidana telah dilakukan terhadap beberapa peraturan atau undang-undang. Di antaranya adalah 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan. Selanjutnya adalah analisis tentang KUHP dan RUU KUHP. Perbandingan struktur KUHP dan RUU KUHP adalah dalam KUHP terdapat 3 buku, yaitu buku 1 Aturan Umum, buku 2 Kejahatan, buku 3 Pelanggaran. Sedangkan dalam RUU KUHP, buku 1 Aturan Umum, buku 2 Tindak Pidana. Perbedaan KUHP dan RUU KUHP adalah 1. RUU KUHP tidak mengenal pembedaan istilah kejahatan dan pelanggaran. Seperti contoh pada pasal 432 tentang pidana terhadap gelandangan, setiap orang yang bergelandangan di jalan atau di tempat umum yang mengganggu ketertiban umum dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I. Sedangkan dalam KUHP,
pada pasal 505 disebutkan ayat 1, barang siapa bergelandangan tanpa pencaharian diancam karena melakukan pergelandangan dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan. Ayat 2. Pergelandangan yang dilakukan oleh 3 orang atau lebih yang berumur di atas 16 tahun diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan. Ancaman hukum tersebut diberikan kepada gelandangan tanpa adanya alasan apapun, baik mengganggu ketertiban umum maupun tidak. Sedangkan pada pasal 432 pada RUU-KUHP, pidana diberikan kepada gelandangan apabila mengganggu ketertiban umum. Mengenai hal tersebut, para menteri memberikan tanggapan yang mengatakan bahwa hukum pidana merupakan ultimum remedium dalam konteks menggelandang. Harusnya pemerintah mengambil langkah yang sejalan dengan perlindungan dan pemeliharaan sesuai dengan pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. 2. Upaya untuk mengurangi gelandangan yang merupakan ranah lembaga eksekutif di bidang perlindungan sosial dan melalui program penanggulangan kemiskinan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.